Sudah bisa dilihat materi saya? Sampun, Bapak. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa apabila kita melakukan sebuah penelitian, maka tujuan utama yang ingin diperoleh oleh seorang peneliti adalah mendapatkan data. Nah, datanya seperti apa? Data yang diperoleh tentunya tidak hanya sekedar berupa data, tetapi data itu harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, agar nanti pada saat data itu diolah kemudian ditampilkan dalam sebuah hasil penelitian, itu benar-benar menggambarkan data-data yang memang benar-benar layak untuk ditampilkan di dalam sebuah data penelitian. Ya. Ini. Yang perlu kita pahami bahwa data yang ada di dalam penelitian itu diharapkan adalah data yang valid, data yang reliable, dan data yang objektif. Nah, data yang valid itu seperti apa? Data yang valid adalah data yang menggambarkan apa yang sebenarnya atau mengukur apa yang diukur. Sebagai contoh gampang, bahwa data yang valid itu apabila saudara melakukan penelitian tentang pengukuran tinggi badan, maka data yang terkumpul adalah data-data yang terkait dengan tinggi badan. Jadi maunya 160 cm, 155,5 cm, ya. Dan itu harus valid. Ya. Nah, kevalidan itu nanti akan dipengaruhi oleh akan dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan. Gitu, ya. Kalau alat ukurnya tepat, agar alat ukurnya adalah bisa mengukur apa yang diukur, maka bisa dikatakan data itu valid. Kemudian yang kedua adalah data itu harus reliable. Dikatakan reliable ya, apabila data itu dimanapun data itu berada, dibawa kemanapun, itu ajak, ya, tetap tidak berubah, konsisten, andal, dan dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian yang keempat, harus objektif, ya, objektif sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau memang dari hasil pengukuran tinggi badan itu, tinggi badan si responden adalah 165,5, maka ya 165,5. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu namanya adalah objektif atau sesuai dengan kenyataan. Nah, untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan juga objektif, tadi saya sudah sampaikan, ini diperlukan sebuah perangkat, ya, yang disebut dengan instrumen penelitian atau biasa disebut dengan alat pengumpulan data penelitian. Ya. Jadi yang namanya instrumen adalah alat, ya, atau perangkat, itu namanya adalah instrumen. Jadi jangan sampai nanti kalian bingung pada saat ditanya oleh dosen, entah itu dosen pembimbing atau penguji, instrumenmu apa dalam penelitian ini? Maka jawabannya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya. Itu. Nah, bagaimana prosedur di dalam pengembangan instrumen penelitian? Yang pertama, butir-butir pertanyaan atau pernyataan, ya, karena memang instrumen yang digunakan itu kadang menggunakan yang namanya butir-butir pertanyaan, tetapi kadang menggunakan pernyataan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang harus menggunakan pertanyaan dan mana yang harus menggunakan
kalimat pernyataan. Ya. Jadi butir-butirnya itu ya, harus menggambarkan apa yang ingin diungkap melalui penelitian. Gitu, ya. Jadi butir-butir yang ditanyakan ya, itu harus menggambarkan apa yang ingin diungkap melalui sebuah penelitian. Sebagai contoh, kalian mau melakukan sebuah penelitian, ingin menggali data pengetahuan mahasiswa Fikes tentang hipertensi. Ya. Jadi kalian ingin melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan mahasiswa Fikes tentang hipertensi. Maka kalian harus membuat sebuah kalimat pertanyaan atau butir-butir pertanyaan, di mana pertanyaan itu tentunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa nanti pengetahuan si responden atau pengetahuan mahasiswa Fikes tentang hipertensi adalah ini, ya kan? Itu. Sehingga kira-kira apa yang perlu ditanyakan di dalam instrumen itu? Yang pertama tentunya adalah karena yang kalian ingin gali atau kalian ingin ketahui adalah pengetahuan mahasiswa tentang hipertensi, maka pertanyaannya adalah yang pertama tentunya adalah pengertian tentang hipertensi. Ya. Jadi ditanyakan itu, apa pengertian hipertensi? Barulah nanti si responden akan menjawab atau si mahasiswa akan menjawab. Kemudian tanda dan gejala hipertensi. Kemudian penyebab hipertensi. Ya. Kemudian mungkin sampai penata laksanaan hipertensi. Itu ditanyakan semua. Nah, dari hasil jawaban yang dilakukan oleh si responden, ya, maka itulah nanti yang akan bisa menggambarkan kira-kira pengetahuan mahasiswa Fikes tentang hipertensi itu seperti apa. Gitu. Jadi menggambarkan apa yang ingin diungkap melalui penelitian itu. Ya. Kemudian yang kedua, oleh karena itu, butir pertanyaan ataupun pernyataan penelitian harus diturunkan dari masalah penelitian. Ya. Jadi harus nge-match, harus nyambung. Jadi kalau mau melakukan penelitian tentang pengetahuan ya hipertensi, maka masalahnya adalah masalah tentang hipertensi, pengetahuan tentang hipertensi. Ya. Kemudian ditanyakan ya dalam sebuah instrumen penelitian. Sehingga nanti bisa mendapatkan data-data yang menggambarkan bagaimana sih sebenarnya tingkat pengetahuan responden tentang hipertensi. Kemudian, prosedur umum dapat ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian adalah bisa melakukan kegiatan yang berikut ini. Yang pertama adalah merumuskan pokok-pokok masalah secara operasional. Nah, ini ya. Makanya nanti kalian di dalam membuat sebuah proposal penelitian ya, untuk menyusun skripsi, biasanya diminta untuk, bukan biasanya, ya, harus membuat yang namanya definisi operasional. Ya. Nah, di dalam definisi operasional itu berisikan tentang apa itu definisi dari ya, variabel yang diteliti. Namanya definisi operasional berarti berisi tentang definisi yang dibuat oleh si peneliti. Itu adalah definisi berdasarkan apa yang diinginkan oleh si peneliti. Bukan definisi dari buku, bukan definisi dari sumber-sumber yang lain. Nah, kemudian ada parameter. Ya. Nah, di dalam parameter itu biasanya ya, berisikan tentang apa-apa saja sih yang nantinya akan diukur oleh si peneliti. Ya. Jadi apa-apa saja yang akan diukur oleh si peneliti. Nah, nanti parameter-parameter itulah yang akan menjadi acuan untuk membuat instrumen penelitian. Sebagai contoh tadi, kalian mau melakukan penelitian tentang itu tadi, pengetahuan
mahasiswa Fikes ya, tentang hipertensi. Maka parameter yang akan diukur adalah yang pertama pengertian hipertensi, contohnya begitu. Kemudian yang kedua adalah tanda dan gejala hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah penyebab hipertensi, ya kan? Dan lain sebagainya, bla bla bla. Kemudian sampai dengan penata laksanaan hipertensi. Ya. Jadi itulah yang harus dituangkan di dalam sebuah rumusan ya, yang digambarkan secara operasional sehingga jelas aspek-aspek apa saja yang akan diungkap di dalam penelitian tersebut yang dituangkan di dalam itu tadi ya, definisi operasional. Tetapi perlu diingat bahwa rumusan pokok-pokok masalah ini tentunya juga harus diungkap atau dituangkan di dalam rumusan masalah ya, yang biasanya itu ditempatkan di item setelah pendahuluan. Ya, di sana diungkap secara rinci terkait dengan rumusan masalah, ya, di mana rumusan masalah itu berisi tentang ya, sarian dari latar belakang. Nah, ini ya. Kemudian nanti itu nyambung dengan tujuan penelitian, ya. Kemudian nyambung dengan yang tadi saya ungkapkan definisi operasional, kemudian nyambung dengan instrumen yang harus dibuat oleh si peneliti. Kemudian yang B, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen sebagai pedoman atau panduan untuk menulis butir-butir soal, ya, entah itu berupa pertanyaan maupun pernyataan. Kemudian yang C, dalam kisi-kisi sedikitnya harus bisa menggambarkan yang pertama adalah pokok masalah. Kemudian yang kedua adalah perincian masalah. Kemudian yang ketiga adalah sumber datanya. Jadi sumber datanya nanti siapa. Kemudian jenis instrumen yang akan digunakan. Ini. Apakah menggunakan daftar pertanyaan atau menggunakan daftar pernyataan. Nah, nanti jenis instrumen bermacam-macam. Ya, akan ada di slide yang berikutnya. Kemudian yang D, penulisan butir pertanyaan sesuai dengan rincian masalah. Ya, jadi penulisan butir pertanyaan maupun pernyataan sesuai dengan rincian masalah. Ya, jangan sampai membuat butir pertanyaan maupun butir pernyataan itu keluar dari rincian masalah. Karena apa? Karena kalau butir-butir yang ditanyakan itu keluar dari rincian masalah, itu menunjukkan bahwa instrumennya tidak valid. Karena apa? Karena tidak bisa menggambarkan apa yang seharusnya digambarkan. Ya, tidak dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena sudah melenceng ya, dari rincian masalah yang disusun. Ya. Kemudian yang E adalah uji coba instrumen. Ya. Jadi secara secara apa ya istilahnya untuk ya memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan adalah instrumen yang benar-benar valid, reliable, dan juga nantinya dapat menghasilkan data-data yang objektif, maka instrumen yang kita gunakan harus diuji coba. Ya, harus diuji coba. Ya, harus diuji coba. Walaupun instrumen kita adalah timbangan, meteran, ya, mau tidak mau kita harus melakukan sebuah uji coba. Dengan harapan instrumen yang akan kita gunakan benar-benar bisa mengukur apa yang kita harus ukur, ya. Kemudian benar-benar reliable atau ajak hasil pengukurannya, tidak berubah-ubah. Kemudian juga bisa menggambarkan data yang sebenarnya atau yang objektif. Uji coba instrumen. Nah, kalau daftar pertanyaan maupun daftar pernyataan juga begitu. Harus dilakukan uji coba. Nah, uji cobanya di mana?
uji cobanya adalah pada orang-orang yang, kan kalau pernyataan ataupun pertanyaan biasanya itu dilakukan di orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang sama atau hampir sama dengan responden yang akan diambil nanti. Kemudian tempatnya pun juga begitu, harus disesuaikan. Jadi umpamanya kalian mau melakukan penelitian di Rumah Sakit Dr. Subandi. Kemudian kalian akan melakukan uji coba instrumen. Maka tempat yang cocok untuk menguji instrumen itu adalah bukan di rumah sakit yang tipenya di bawah Dr. Subandi. Jadi uji cobanya minimal ada di Rumah Sakit Dr. Kusnadi Bondowoso. Seperti itu. Kemudian yang F, lakukan penyusunan instrumen dalam format yang memadai. Jadi inilah langkah-langkah yang bisa kalian tempuh pada saat menyusun sebuah instrumen penelitian. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sebelum masuk ke slide yang berikut. Silakan kalau mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan atau ada sesuatu yang kurang pas dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah paham sampai sejauh ini? Insya Allah, Pak. Oke, ya. Semoga kalian sudah mulai paham. Nah, ini adalah contoh ya format kisi-kisi instrumen penelitian. Jadi nanti kalian bisa membuat kisi-kisi yang dituangkan dalam sebuah tabel, ya, di mana tabel ini hanya sebagai alat bantu saja, ya, agar kalian nanti lebih mudah untuk membuat instrumen penelitian. Ya. Jadi dengan adanya kisi-kisi, ya, maka nanti akan lebih mempermudah kalian di dalam membuat instrumen yang sebenarnya. Ya. Nah, tabel ini bukan tabel yang paten. Tetapi kalian bisa menyesuaikan ya, atau mencari sumber-sumber yang lain ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Jangan menggunakan sesuatu yang kalian tidak paham, ya, kemudian dipaksakan untuk dipakai. Ya. Justru malah nanti kalian akan bingung. Nah, bagaimana uji coba instrumen penelitian? Ya. Tujuan dari uji coba itu adalah untuk menguji kualitas instrumen secara empiris. Ya. Jadi memang idealnya instrumen itu harus dilakukan uji coba. Walaupun instrumen itu sudah ada sebelumnya, maka akan semakin baik jika tetap dilakukan uji coba. Sebagai contoh, timbangan, meteran, ataupun daftar pertanyaan maupun daftar pernyataan. Itu sebaiknya dilakukan uji coba. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa instrumen-instrumen tadi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang sekarang. Atau instrumen-instrumen tadi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kalian melakukan penelitian yang sekarang ini. Bisa saja. Karena seringkali mahasiswa itu menggunakan instrumen penelitian, mengambil dari punyanya orang lain, atau biasanya juga menggunakan instrumen yang dari luar negeri, ya, dan menganggap, oh ini sudah sudah digunakan oleh peneliti dari luar negeri sana. Maka saya tidak perlu lagi melakukan uji coba.
Ya. Padahal yang perlu kita ketahui, peneliti luar negeri, penelitiannya ada di luar negeri. Ya. Tentunya karakteristik responnya juga berbeda dengan yang ada di sini. Maka tentunya si peneliti harus berpikir bijak. Walaupun instrumen itu sudah dipergunakan oleh peneliti dari luar negeri, maka apabila kita mau menggunakan, ya, dan tempat penelitian kita ada di daerah kita, yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penelitian yang di luar negeri tadi, maka mau tidak mau kita harus melakukan sebuah uji coba. Ya, ini. Biar bisa terlihat apakah instrumen itu mempunyai kualitas sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Ya, itu. Nah, aspek yang diuji adalah validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Ya. Di depan tadi sudah saya singgung, sudah ada tampilan terkait dengan validitas dan reliabilitas. Namanya valid berarti instrumen itu bisa mengukur apa yang mau diukur, ya, valid. Kemudian reliable, apabila instrumen itu digunakan dimanapun, di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, menggambarkan hasil yang tetap atau ajak atau tidak berubah, itu dikatakan bahwa instrumen itu reliable. Ya. Nah, untuk instrumen-instrumen yang ya, biasa kita gunakan, ya, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya ini, ujinya biasanya menggunakan uji statistik, ya. Jadi dengan menggunakan uji validitas reliabilitas, ya. Nanti silakan bisa ditanyakan ke dosen yang ini ngajar tentang uji statistik. Nanti bisa ditanyakan di sana. Nah, seperti apa jenis-jenis instrumen penelitian? Jadi di depan tadi saya sudah sampaikan jenis instrumen itu beragam, ya. Kalian nanti mau mengambil yang mana, memilih yang mana, tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, ya. Dan tentunya harus tadi, ya, bisa menggambarkan apa yang mau diteliti, kemudian juga reliable. Nah, secara garis besar, instrumen penelitian itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu instrumen berupa tes, ya, dan ada yang non-tes. Ya. Yang tes itu contohnya adalah untuk mengukur prestasi, ya, untuk mengukur potensi, ya, termasuk di dalamnya adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi secara garis besar instrumen penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Ya. Oke. Ya. Jadi apabila kalian melakukan penelitian tentang pengetahuan seseorang, maka instrumen yang cocok adalah menggunakan instrumen yang berupa tes. Ya. Biasanya tes ini adalah berupa daftar pertanyaan. Ya. Jadi daftar pertanyaan kalau yang tes. Nah, kemudian yang kedua adalah non-tes. Nah, non-tes ini jenisnya banyak sekali. Ada yang berupa wawancara, ada yang berupa observasi,
ada yang berupa angket, ada yang berupa dokumentasi, dan juga ada yang berupa inventory. Ya. Nah, ini mungkin untuk memperjelas saja tes itu apa. Tes itu adalah serentetan pertanyaan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa apabila kita bicara tentang tes, maka isi dari instrumen itu adalah berupa pertanyaan. Apabila tes itu berupa isi pernyataan, tidak cocok. Ya. Karena apabila kita bicara tentang tes, maka ada yang benar, ada yang salah. Ya. Ada yang benar, ada yang salah. Maka mau tidak mau, yang kita ajukan adalah berupa daftar pertanyaan. Ya, jadi tes itu adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi nanti tolong kalian bisa membedakan ya, kapan kalian menggunakan daftar pertanyaan, kapan kalian menggunakan daftar pernyataan. Oke. Nah, kemudian untuk mengukur prestasi atau potensi, ini juga berbeda-beda ya untuk membedakannya. Kalau prestasi ya itu ada jenisnya, kemudian juga ada bentuk soalnya. Ya, bisa kalau jenisnya bisa menggunakan yang baku atau terstandar, kemudian bisa menggunakan guru, ya buatan guru atau peneliti itu sendiri. Ya, ini namanya prestasi. Jadi kalian nanti apabila mau melakukan sebuah penelitian dan penelitian itu adalah mengukur prestasi seseorang, ya, atau pengetahuan seseorang yang paling gampang, maka kalian bisa membuat daftar pertanyaan sendiri. Tapi bisa juga menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat oleh orang lain atau peneliti sebelumnya. Nah, kemudian bentuk soalnya bisa IC, ya, dan IC ini bisa bebas dan bisa juga terbatas. Kalau bebas berarti daftar pertanyaannya tentunya adalah mengarah ke arah penjelasan, ya, jelaskan dan lain sebagainya, sehingga nanti yang bersangkutan akan menguraikan ya jawaban yang mereka tuangkan di dalam itu tadi lembar jawaban. Atau bisa juga dalam bentuk terbatas, artinya pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang jawabannya tidak mengarah kepada penjelasan-penjelasan secara bebas dan luas. Ya. Nah, kemudian bentuk soal yang lainnya adalah soal yang objektif. Ya. Nah, untuk bentuk soal yang objektif ini, ya, biasanya yang digunakan adalah berupa pilihan ganda, bisa jawaban singkat, bisa jawaban benar salah, bisa juga menjodohkan. Ya. Kalau pilihan ganda kan berarti ada yang 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 1, 2, 3, 4 benar, dan lain sebagainya. Kemudian kalau jawaban singkat, ya, berarti dia harus menuliskan jawaban itu. Jadi umpamanya, berapa tensi normal seseorang, kan? Maka perlu itu ada jawaban singkat karena memang tidak ada pilihan kecuali kalau memang kalian membuat sebuah pilihan. Ya. Oke. Oh iya, saya ulangi lagi. Untuk pilihan ganda ada juga yang menggunakan A, B, C, D, E, 1 benar. Ya. Gitu. Kemudian ada benar salah. Ya. Jadi umpamanya kalian membuat pertanyaan, kemudian pertanyaan itu sudah ada jawabannya, ya.
Setelah itu di situ ada pilihan pertanyaan ini benar atau salah. Ya. Kemudian ada juga yang menjodohkan. Ya. Saya yakin bahwa bentuk soal-soal yang seperti ini sudah pernah kalian alami, pernah kalian ketahui, sehingga saya yakin kalian sudah memahami, ya kan? Bagaimana kalimat yang harus atau kalimat bukan ya, daftar pertanyaan yang harus dibuat apabila kalian ingin ya mengukur prestasi seseorang jika menggunakan bentuk soal yang sifatnya adalah objektif. Ya. Kemudian ada potensi, ini bisa menggunakan tes kecerdasan umum, ya, menggunakan tes intelijensi yang biasanya sudah terstandar ini biasanya ya. Kemudian juga bisa menggunakan kecerdasan khusus atau menggunakan tes untuk mengukur minat dan bakat seseorang. Ya. Ini. Oke, untuk selanjutnya adalah instrumen yang non-tes. Ya, yang non-tes. Kalian mengadakan pengamatan terhadap suatu objek atau gejala atau peristiwa atau proses yang terjadi dalam suatu situasi, baik yang terjadi pada manusia maupun pada lingkungannya. Ya. Jadi namanya observasi, berarti kalian harus melihat, ya, mengamati. Ya. Dari apa hasil pengamatan itulah yang nantinya dituliskan di dalam instrumen yang sudah kalian buat. Ya. Jadi umpamanya lembar observasi itu bisa berupa pilihan, ya. Nanti ada pilihan yang pilihannya itu biasanya dengan menggunakan ini centang, ya. Jadi apabila dilakukan maka dicentang, apabila tidak dilakukan berarti tidak dicentang, seperti itu ya. Ini. Jadi contoh lembar observasi adalah apabila kalian mau melakukan penelitian tentang bagaimana keterampilan mahasiswa FIKES dalam melakukan tindakan menyuntik IM. Ya. Maka untuk bisa mengukur bagaimana keterampilan mahasiswa FIKES tadi di dalam menyuntik IM, maka kalian membuat lembar observasi. Ya. Mulai dari persiapan alat, ya, sampai dengan bagaimana dia mengevaluasi. Semuanya ada di situ rinciannya. Apabila dilakukan maka dicentang, tidak dilakukan maka yang tidak dilakukan dicentang, dan seterusnya seperti itu. Ya. Sehingga dari situ nanti akan bisa dilihat bagaimana keterampilan mahasiswa FIKES di dalam melakukan tindakan menyuntik secara IM. Begitu ya. Kemudian observasi itu sendiri, ya, ada jenis dan panduannya. Ya. Kalau jenisnya, ya, bisa menggunakan partisipan atau non partisipan. Ya. Jadi namanya partisipan berarti ada orang yang terlibat langsung. Ya. Sedangkan kalau yang non partisipan berarti tidak terlibat secara langsung. Kemudian bisa menggunakan sistematis dan juga non sistematis. Bisa juga menggunakan model eksperimental. Jadi apabila kalian mau mengukur responden setelah diberikan penjelasan tentang apa, setelah dilakukan pembelajaran apa gitu ya. Contohnya yang tadi deh, yang paling gampang. Jadi umpamanya kalian ingin mengukur efek dari pembelajaran tutorial untuk melakukan tindakan pemasangan infus maunya, atau tindakan menyuntik secara IM. Ya. Jadi sebelumnya kalian ukur, ya, bagaimana sih keterampilan mahasiswa tadi pada saat melakukan tindakan menyuntik IM, ya, mulai dari persiapan alat sampai dengan evaluasinya. Setelah itu
kalian memberikan sebuah tutorial, ya kan, bahwa cara menyuntik IM adalah seperti ini, ya. Jadi diajarkan mulai dari persiapan alat sampai dengan bagaimana mengevaluasinya. Nah, setelah itu kemudian si mahasiswa diminta untuk melakukan, ya, tindakan menyuntik pasien, ya, secara IM tadi. Nah, setelah itu, ya, pada saat melakukan tindakan setelah diajari tadi, itu diobservasi lagi, ya. Itu namanya adalah eksperimen, karena ada tindakan untuk si responden. Kemudian bisa menggunakan dalam bentuk panduan, ya. Bisa menggunakan checklist, ya. Tadi ya yang dicentang-centang itu adalah checklist. Kemudian bisa menggunakan rating skill, ya. Rating skill ini ada yang berupa ini dalam bentuk angka-angka tentunya, ya, kuantitas. Kemudian bisa juga dalam bentuk deskripsi dan juga bisa dalam bentuk klasifikasi. Ya. Sebagai contoh, kalian mau melakukan pengukuran tentang nyeri, ya, maka kalian bisa menggunakan ini alat pengukur itu rating skill, ya, yang biasanya yang digunakan itu sih macam-macam, tetapi ada yang nilainya adalah 0 sampai dengan 10, ya kan? 0 sampai dengan 10 itu adalah menggambarkan kuantitasnya, ya kan? Kemudian klasifikasinya adalah umpamanya 0 sampai dengan 3, ya. Itu skala nyerinya berarti tidak nyeri, ya kan? Kemudian 3 sampai 6 umpamanya nyeri ringan dan seterusnya seperti itu. Itu adalah klasifikasinya, ya. Itu contoh apabila menggunakan rating skill. Kemudian juga bisa menggunakan catatan berkala, ya. Jadi hari ini dicatat, ya kan? Kemudian besoknya dicatat lagi, ya kan? Kemudian hasilnya dibandingkan, atau 1 jam, tiap 1 jam, ya kan? Dicatat berkala dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan anecdotal record, ya. Jadi menggunakan pencatatan dengan di record atau direkam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara. Ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal dengan cara mengadakan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan responden. Ya. Ya. Jadi apabila kita bicara tentang pengumpulan data secara wawancara atau instrumen dengan menggunakan instrumen untuk wawancara, itu biasanya digunakan, ya, dengan cara yang ini, melalui komunikasi verbal, ya, dengan cara mengajarkan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung, ya. Langsung di sini adalah langsung berhadapan dengan si responden, ya. Tidak langsung di sini adalah dengan menggunakan media-media tertentu. Nah, jadi tidak harus berhadapan secara langsung, tetapi bisa juga mungkin menggunakan telepon ataupun menggunakan apa, ya. Itu adalah wawancara. Kemudian wawancara itu sendiri pun juga macam-macam, ya kan? Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ya. Terstruktur itu artinya bahwa daftar pertanyaan sudah dibuat secara terstruktur. Si responden tinggal menjawab singkat-singkat saja, ya. Jadi maunya siapa nama Bapak, ya kan? Kemudian siapa umurnya berapa, kemudian lahirnya di mana, agamanya apa, itu adalah terstruktur. Sedangkan kalau tidak terstruktur, ya kan? Yang tidak terstruktur itu adalah daftar pertanyaan yang nantinya itu bisa atau hal-hal yang ditanyakan bisa menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh si partisipan atau si responden, ya. Nah, daftar pertanyaan itu hanya ini saja, hanya panduan saja, ya kan, sehingga fleksibel. Tetapi kalau yang terstruktur maka pertanyaan itu yang memang harus diajukan, ya. Jadi bedanya terstruktur dan tidak terstruktur adalah itu tadi. Jadi kalau terstruktur pertanyaannya yang mengarah pada apa yang sudah disusun di dalam daftar
pertanyaan. Sedangkan kalau tidak terstruktur, maka pertanyaan yang diajukan fleksibel, ya kan? Sedangkan daftar pertanyaan yang di bawah itu hanya sebagai acuan saja. Ya, apabila memang nanti ini perlu dirubah, ya kita rubah, ya kan? Sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian wawancara itu bisa wawancara yang sifatnya sifatnya adalah wawancara yang biasa, tetapi juga ada yang wawancara itu sifatnya mendalam. Ya. Nah, kalau yang biasanya adalah menggunakan instrumen terstruktur tadi. Sedangkan wawancara yang mendalam atau in-depth interview adalah menggunakan instrumen yang tidak terstruktur. Ya. Ini. Nah, kemudian ada yang berupa angket. Ya. Angket. Ini merupakan perangkat pernyataan atau pertanyaan yang tertulis yang harus dijawab oleh responden secara tertulis pula. Itu namanya adalah angket. Ya. Jadi ada daftar pertanyaan maupun daftar pernyataan, ya, yang harus dijawab oleh responden secara tertulis, gitu ya. Ini juga bisa secara langsung dan tidak langsung, bisa secara tertutup dan terbuka. Ya. Kalau tertutup itu ada yang dichotomous choice, ya. Namanya dichotomous choice, berarti kan hanya dua pilihan, ya, dikotom. Sedangkan kalau yang lainnya lagi bisa menggunakan multiple choice, ya, atau pilihan yang lebih dari dua, itu namanya multiple choice. Kemudian ada juga angket yang terbuka, berarti apabila angket itu terbuka sifatnya, maka jawabannya itu ini apa itu penjelasan terkait dengan apa yang diketahui oleh si responden, ya, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada si responden. Kemudian bisa juga dalam bentuk dokumentasi, ya. Nah, setiap bahan tertulis ataupun film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian itu adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Ya, itu adalah dokumen. Jadi pokoknya hasil video, ya, hasil jepretan foto, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data itu juga bisa berupa data primer. Ya. Data primer itu adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Ya. Kemudian kalau sekunder itu adalah data yang diperoleh dari orang lain. Ya. Kemudian juga bisa bersifat pribadi, ya kan? Kemudian juga bisa bersifat resmi atau formal. Jadi primer, sekunder, pribadi, dan resmi atau formal. Jadi kalian harus bisa membedakan mana data itu disebut data primer, mana itu data itu disebut data sekunder. Ya. Kalau data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari partisipan atau dari respon. Sedangkan kalau data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang yang pertama. Itu namanya data sekunder. Jadi contohnya begini, kalau data primer. Kalian melakukan penelitian tentang pengetahuan, ya, mahasiswa Fikes, ya. Maka setelah responden setuju untuk terlibat dalam kegiatan penelitian, kalian menyebarkan angket, ya, atau menyebarkan daftar pertanyaan. Ya. Nah, kemudian daftar pertanyaan setelah diisi oleh si responden kembali lagi ke kita, ya kan, ke peneliti, ke kamu, maka ini masuk ke dalam data primer. Ya. Tetapi kalau data dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tadi, kemudian dipublish, ya,
kemudian dari hasil publish itu data itu dipergunakan kembali oleh si peneliti yang berikutnya, ya, maka itu masuk ke dalam data sekunder. Oke, bisa dipahami ya? Kalian harus paham ini, karena kalau tidak paham pada saat ditanya, datamu termasuk data primer atau data sekunder? Kalian tidak bisa jawab. Ya. Jadi itu adalah perbedaannya data primer dan data sekunder. Nah, kemudian apa inventory? Inventory adalah alat pengumpul data yang sifatnya mengukur kecenderungan karakteristik perilaku individu. Ini biasanya dimaksudkan untuk mengukur sikap, kepribadian, minat, motif emosi, ya kan, yang sifatnya tidak intelektif. Inventory ini mempunyai skala interval sehingga bentuk data yang diperoleh adalah berupa skor. Ya. Namanya skor berarti dalam bentuk angka. Ya. Nah, ini beberapa jenis inventory antara lain bisa menggunakan skala Likert, ya kan? Kalau skala Likert itu biasanya menggunakan pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah, dan sebagainya. Ini biasanya digunakan oleh mahasiswa juga, ya kan, pada saat melakukan pengumpulan data, ya, dengan menggunakan skala Likert ini. Ya. Jadi selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah pilihannya, ya kan? Atau juga menggunakan sangat setuju, ya, kemudian tidak setuju dan sebagainya seperti itu. Itu tadi sekilas terkait dengan instrumen penelitian. Ya. Nanti kalian bisa mencoba untuk menggali, ya kan? Kira-kira seperti apa sih, ya, instrumen-instrumen yang biasanya dipergunakan di dalam penelitian. Ya. Itu. Ini sekilas, ya, terkait dengan apa itu instrumen penelitian. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, izin bertanya. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, izin off cam karena sinyalnya nggak stabil. Ya, silakan. Untuk uji instrumen itu bagaimana ya Pak? Apa membutuhkan sampel atau gimana? Terus kalau misalkan membutuhkan sampel itu biasanya membutuhkan berapa sampel? Oke. Jadi apabila kita bicara tentang uji instrumen, maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan hampir sama dengan pada saat kita mengumpulkan data pada responden yang sebenarnya. Ya. Jadi sebagai contoh, kalian mau melakukan penelitian untuk mengukur apa ya? Contohnya apa ya? Paling gampang ya. Umpamanya gini deh. Kalian mau mengukur tingkat pengetahuan ini apa? Pasien, ya kan? Dokter Kusnadi tentang hipertensi. Ya. Karena kalian melakukan penelitiannya dari maka untuk pengujian instrumen, ya, itu harus dilakukan di tempat yang mempunyai level yang hampir sama dengan Dokter Kusnadi. Berarti mau tidak mau tempat penggalian datanya atau pengumpulan datanya adalah di Rumah Sakit Dr. Subandi. Ya. Nah, kemudian berapa jumlah responden yang biasanya boleh digunakan untuk uji validitas? Kalau kita bicara tentang statistik, ya, maka 30 responden yang biasa digunakan. Tetapi apabila lebih, maka akan lebih baik. Karena apa? Karena semakin banyak responden yang kita gunakan untuk melakukan uji instrumen, nanti akan semakin baik. Ya, dibandingkan dengan hanya sekedar pokoknya dilakukan uji validitas reliabilitas. Ya, jadi seperti itu. Jadi hampir-hampir sama dengan pada saat kalian nanti mengukur, ya,
pada responden yang sebenarnya. Tetapi itu dilakukan di tempat yang lain, ya, yang mempunyai karakteristik yang berbeda tentunya, tetapi mempunyai level yang hampir sama. Paham maksudnya enggak? Berarti itu kayak mengujikan tapi di responden aslinya gitu, Pak? Bukan, di responden orang lain, di responden lain. Oh, baik. Jadi umpamanya kalian melakukan penelitian di Subandi, ya, maka untuk menguji instrumen itu di Subandi sebisa mungkin dihindari, ya, karena ujilah instrumen itu di tempat lain. Maka kalian bisa tempat yang mempunyai level yang hampir sama dengan Dr. Subandi. Maka salah satu pilihan yang bisa kita jadikan tempat untuk melakukan uji validitas adalah di Bondowoso atau di Dr. Kusna. Seperti itu. Jadi tempatnya berbeda, orangnya juga berbeda. Itu untuk uji instrumen. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Halo? Ada lagi? Saya tekankan lagi bahwa instrumen ini kalian bisa menggunakan sendiri atau bisa mengambil dari punya orang lain. Ya. Jadi dalam sebuah penelitian itu kita tidak haram apabila menggunakan instrumen punyanya orang lain. Yang penting bahwa kalian harus mencantumkan bahwa instrumen itu adalah diambil dari punyanya siapa, sumbernya dari mana. Ya. Kemudian instrumen itu tentunya dipublish di tahun berapa, itu kan ada ya di sumbernya itu. Dan itu tidak mengurangi nilai, ya. Itu diperbolehkan. Karena kadang-kala mahasiswa pada saat ditanya, ini instrumen mengambil dari punya orang lain ya, dia takut untuk menjawabnya. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, boleh. Ya. Tidak ada larangan menggunakan instrumen punyanya orang lain. Itu hanya untuk memastikan saja bahwa instrumen itu memang dari orang lain. Kalau memang dari orang lain, maka mau tidak mau harus mencantumkan sumber instrumen itu diambil dari mana. Paham ya? Nggak pakai kandungan A, B gitu, Pak? Ya, idealnya begitu, ya kan? Idealnya begitu. Jadi semua instrumen, ya, itu entah digunakan untuk penelitian eksperimen maupun non eksperimen, idealnya adalah dilakukan uji validitas reliabilitas, ya, seperti itu. Oke, gitu ya? Iya, Pak. Ada lagi? Tapi seringkali mahasiswa itu tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya. Maka itu nanti akan masuk di keterbatasan penelitian. Ya. Apa keterbatasannya? Ya karena tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya. Dan itu harus tertulis nanti. Ya. Harus disampaikan bahwa keterbatasan penelitian ini salah satunya adalah instrumen penelitian tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Mungkin ada yang belum jelas, ada yang mau disampaikan. Silakan. Silakan. Sudah cukup? Halo?
Sampun, Pak. Ya. Oke, kalau memang sudah cukup, saya kira pertemuan kali ini bisa diakhiri. Kemudian untuk uji-uji validitas dan reliabilitasnya nanti bisa kalian tanyakan di pokok bahasan statistik ya, nanti bisa kalian tanyakan di sana ya. Karena dirasa sudah cukup, maka saya bisa akhiri. Apabila nanti ada hal yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan atau kita bisa berdiskusi ya, sehingga terkait dengan instrumen penelitian ini nanti kalian sudah tidak bingung lagi ya. Jadi saya kira Baik, itu Pak. kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.